Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Bapak, Pak Indra Sutisna, Guru IPA SMPN 7 Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang konversi satuan. Nah, materi ini merupakan materi bab 1, kelanjutan dari objek IPA dan pengamatannya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran di bab 1 ini. Nah, di dalam melakukan pengukuran, kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki besaran yang diukurnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki alat yang digunakan untuk mengukurnya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menetapkan satuan yang diukurnya. Nah, dalam menetapkan satuan, kadang tiap tempat berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lain. Nah, untuk menyetarakan satuannya, maka kita harus menetapkan satuannya berdasarkan satuan internasional atau standar SI. Nah, untuk bisa merubah dari satuan satu ke satuan lain, maka kita perlu membahas materi tentang konversi satuan. Jadi merubah satuan satu ke satuan yang lain secara internasional. Untuk selengkapnya mari kita bahas ke slide berikutnya. Oke, pertanyaan pertama, pernahkah kamu mengukur meja misalkan dengan teman kamu? Nah, pengukuran yang kamu lakukan misalkan dengan jangkau tangan. Kira-kira hasilnya sama atau tidak pengukuran yang kamu lakukan dengan teman kamu? Kemudian kamu juga misalkan mengukur meja dengan menggunakan meteran. Kira-kira sama atau tidak hasilnya dengan teman kamu? Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih akurat? Menggunakan jengkal tangan atau dengan menggunakan meteran? Nah, pengukuran dengan menggunakan jengkal tangan dan pengukuran dengan menggunakan meteran tentunya lebih efektif dengan menggunakan meteran. Hal ini disebabkan karena jengkal tangan merupakan satuan yang tidak baku, sementara meteran merupakan satuan yang baku. Nah, lo kok bisa? Nah, ambil contoh seperti ini. Misalkan kamu mengukur meja dengan teman kamu. Hasil pengukuran yang kamu lakukan misalkan lebar meja itu adalah 13 jengkal. Sementara teman kamu misalkan hasilnya 15 jengkal. Nah, tentunya membingungkan. Mana lebar meja yang benar, 13 jengkal atau 15 jengkal? Nah, tetapi kalau misalkan dengan menggunakan meteran, hasil pengukuran yang kamu lakukan dan teman kamu juga melakukan pengukuran, hasilnya biasanya sama. Ya, kalau mejanya lebar 2 meter, tentunya pengukuran yang dilakukan oleh teman kamu juga besarnya 2 meter. Nah, seperti itu. Jadi, pentingnya menggunakan satuan baku itu seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan konversi satuan? Nah, konversi satuan itu fungsinya untuk merubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Nah, misalkan tadi kamu mengukur meja dengan menggunakan meteran. Nah, misalkan hasilnya itu 2 meter. Nah, kadang-kadang di dalam IPA itu diminta dirubah bukan 2 meter satuannya tapi ingin ke sentimeter. Nah, 2 meter itu berapa senti? Nah, maka kamu wajib merubah ke dalam bentuk sentimeter. Nah, atau sebaliknya misalkan yang kamu lakukan itu mengukurnya itu lebarnya misalkan 300 cm. Nah, berapa meter 300 cm itu? Nah, di sini penting kita merubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Nah, seperti itu. Maka kali ini kita akan membahas tentang konversi satuan. Bagaimana merubah satuan dari satuan satu ke satuan yang lain. Nah, ini Bapak bagi ke dalam 2 kelompok ya. Ada konversi satuan ke besaran pokok, ada konversi satuan besaran turunan. Untuk besaran pokok, konversi satuan yang akan kita pelajari ada besaran panjang, massa, dan waktu. Kemudian besaran turunan ada besaran kecepatan dan massa jenis. Selengkapnya ke slide berikut.
Oke, kita bahas dulu konversi satuan panjang. Seperti kita ketahui bahwa panjang itu merupakan besaran pokok, ya. Satuannya adalah meter. Nah, di dalam konversi satuan panjang, kita mengenal istilah yang disebut dengan tangga konversi. Apa itu tangga konversi? Nah, tangga konversi itu adalah seperti ini ya, terdiri dari 7 tangga. Yang paling atas adalah km, singkatan dari kilometer. Kemudian yang kedua hm, singkatan dari hektometer. Yang ketiga dam, singkatan dari dekameter. Yang keempat m, singkatan dari meter. Kelima dm, singkatan dari desimeter. Keenam cm, singkatan dari sentimeter. Dan yang terakhir adalah mm, singkatan dari milimeter. Nah, setiap turun satu tangga, misalkan dari kilometer ke hektometer, itu dikali dengan 10, turun lagi satu tangga kali dengan 10, turun lagi satu tangga kali dengan 10, begitu seterusnya sampai bawah. Jadi setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Nah, bagaimana kalau misalkan naik tangga? Nah, kalau naik tangga, itu setiap naik tangga dibagi dengan 10. Misalkan dari milimeter naik ke sentimeter, bagi 10. Naik ke desimeter, bagi 10. Terus, setiap naik satu tangga, bagi dengan 10. Ya, seperti itu. Misalkan kasih contoh soal 1 kilometer. Berapa meter? Nah, 1 kilometer sudah ada jawabannya ini ya, 1000 meter. Nah, dari mana 1000 meter? Nah, mari kita coba jelaskan. Ya. Nah, 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, kalau kita lihat dari tangga konversi ini, dia turun berapa kali? Nah, 1, 2, 3. Nah, 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau kita lihat dari tangga konversi, ini naiknya, turunnya adalah sebanyak 3 kali. Setiap turun satu tangga itu dikali dengan 10. Berarti kalau 3 kali turun berarti 10 dikali 10 dikali 10. Nah, seperti ini. Kenapa? 10 kali 10 kali 10 karena turunnya 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10 karena turun 3 tangga. 10 kali 10 kali 10 itu adalah 1000. Ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Turun 3 tangga. 1 meter berapa senti? Nah, ini sudah ada jawabannya. 1 meter itu 100 sentimeter. Nah, mari kita cek di sini. Meter ke sentimeter turun berapa tangga? Nah, 1, 2. 2 tangga. Berarti 10 dikali 10. Sebab turun 2 tangga. 10 kali 10 itu adalah 100. Ya. Seperti itu. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm karena turun 2 tangga. 1 cm berapa milimeter? Nah, dari senti ke meter itu turun 1 tangga. Nah, berarti 1 tangga berarti 1 kali 10 aja langsung. Karena turun 1 tangga. 1 kali 10 sama dengan 10. Karena cukup turun 1 tangga. Seperti itu. Paham ya semuanya? Nah, bagaimana kalau misalkan naik tangga? Naik tangga itu dibagi dengan 10. Kalau tadi turun tangga dikali 10. Kalau naik tangga itu harus dibagi dengan 10. Nah, 1 meter berapa kilometer? Nah, ini sudah ada jawabannya ya. 1/1000 kilometer atau 0,01 kilometer. Nah, mari kita coba kita ganti pennya dengan warna lain biar membedakan ya. Misalkan kita warna biru pennya. 1 meter berapa kilometer? Nah, 1 meter. 1 meter berapa kilometer? Ini naik 3 tangga. 1, 2, 3. Nah, setiap 1 tangga itu dibagi 10.
Kalau 2 tangga berarti 100, kalau 3 tangga berarti 1000. Nah, contoh. 1 tangga berarti 1/10. Dibagi lagi 1/10. Dibagi lagi 1/10. Nah, ini kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, berarti 10 kali 10 kali 10. Jadi 1000. Jadi 1/1000. Nah, seperti itu. Jadi 1 meter itu sama dengan 1/1000 kilometer. Kenapa? Karena naik tangga. Setiap 1 tangga itu bagi dengan 10. Naik lagi 1 tangga, bagi lagi dengan 10. Naik lagi 1 tangga, bagi dengan 10. Nah, setelah itu kita kalikan 10 kali 10 kali 10. Jadi 1000 ya, maaf. Jadi 1/1000 atau 0,001 kilometer. Jadi 1 dibagi dengan 1000 itu kan kalau pakai kalkulator itu hasilnya 0,001 kilometer. Nah, contoh lain misalkan, ya, Bapak hapus dulu biar tidak banyak coret-coretannya. Yang ini sudah ya, dianggap sudah untuk yang perkalian. Nah, 1 cm berapa meter? Nah, dari senti ke meter. Nah, dari senti ke meter itu berapa tangga? 2 tangga, betul, pintar. Berarti 1, 2. Ya, berarti 1/10 dibagi lagi 1/10 ya. Seperti itu. Karena 2 tangga. Jadi 10 kali 10 itu adalah 100. Jadi 1/100. Nah, seperti itu. 1/100 itu kan sama dengan 0,01 meter. Contoh lagi biar lebih paham. 1 milimeter berapa desimeter? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Berapa? 1/100 desimeter atau 0,01 desimeter. Nah, ini naiknya berapa tangga? Dari milimeter ke desimeter. 2 ya? 1, 2. Berarti 1/10 dibagi 1/10 lagi. 10 kali 10 itu adalah 100. Nah, ya. Jadi 1/100 atau 0,01 desimeter. Seperti itu, paham ya? Oke, konversi satuan panjang berikutnya akan kita pelajari adalah tangga konversi persegi. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan tangga konversi yang kita pelajari sebelumnya. Bedanya untuk tangga konversi persegi, tiap turun 1 tangga itu dikali dengan 100. Tiap naik 1 tangga dibagi dengan 100. Itu saja bedanya ya. Nah, mari kita simak selengkapnya untuk contoh soalnya. Nah, 1 cm persegi. Berapa milimeter persegi? Kita lihat dari sentimeter ke meter turun berapa tangga. Nah, dari sentimeter ke meter ke milimeter, sorry, dari sentimeter ke milimeter itu hanya turun 1 tangga. Berarti dikali dengan 100 sekarang untuk persegi. Ya, karena turun 1 tangga. 1 kali 100. Jadi 100. 1 cm persegi berarti sama dengan 100 mm persegi. Begitu cara mengkonversinya ya. Adakah contoh yang lain? Nah, ada. 1 kilometer persegi berapa meter persegi? Kita lihat dari kilometer ke meter persegi. Berapa turun tangganya? Nah, dari kilometer ke meter persegi, dari kilometer persegi ke meter persegi turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Setiap
turun satu tangga itu dikali dengan 100. Ini kali dengan 100. Turun tangga lagi kali dengan 100. Nah, berarti 100 kali 100 kali 100 berarti sama dengan berapa? 100 kali 100? 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta. Ya, karena nolnya ada 6. Nah, jadi 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi karena turun 3 tangga. Setiap turun 1 tangga itu dikali dengan 100. 100 kali 100 10.000 kali 100 lagi jadi 1 juta. Nah, itu kalau yang turun. Gimana kalau yang naik? Nah, 1 mm persegi berapa sentimeter persegi? Kita lihat dari mili ke senti naiknya berapa tangga? Naiknya satu tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi dengan 100. Ya, jadi 1/100. Nah, 1/100 itu berapa? Kalau kamu pakai kalkulator kamu ya, itu hasilnya 0,01. Nah, ini adalah bentuk desimal ya, 0,01 ini. Jadi 1/100 itu sama dengan 0,01. Jadi 1 mm persegi itu sama dengan 1/100 cm persegi atau 0,01 cm persegi. Nah, seperti itu cara merubah atau mengkonversi satuannya. Nah, kita lihat contoh lain. Nah, 1 cm persegi berapa meter persegi? Kita lihat dari sentimeter ke meter. Nah, ini sentimeter ya. Dari sentimeter ke meter persegi. Berapa tangga ini? Kita lihat. 1, 2. Dia naiknya 2 tangga. Setiap naik 1 tangga, ingat, untuk persegi bagi 100. Karena ini naik lagi 1 tangga, bagi lagi dengan 100. Ya, jadi karena 2 tangga, berarti 1/100 dibagi 1/100. Nah, seperti itu ya. Nah, biar gampang, 1 kali 1 kita kalikan 1 dibagi dengan 100 kali 100 sama dengan 10.000. Seperti itu anak-anakku. Ya. Nah, jadi 1/10.000 hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator atau dirubah ke dalam bentuk desimal, ini hasilnya adalah 0,0001. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, jadi 1 cm persegi itu sama dengan 1/10.000 meter persegi atau 0,001 meter persegi. Naik 2 tangga. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tangga konversi yang ketiga untuk satuan panjang, yaitu tangga konversi kubik. Nah, sebenarnya ini hampir sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya, untuk tangga konversi kubik, tiap turun 1 tangga itu dikali dengan 1000, dan tiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 1000. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat. 1 cm kubik berapa milimeter kubik? Nah, kita lihat di tangga konversinya. 1 cm kubik berapa milimeter kubik? Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu hanya turun 1 tangga. Berarti dikali dengan 1000. Berarti 1 dikali 1000. Nah, berarti 1000.
Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 1000 mm kubik. Ya, seperti itu. Kemudian 1 km kubik berapa meter kubik? Kita lihat dari kilometer ke meter berapa tangga turunnya? 1, 2, 3. Tiap satu tangga dikali 1000. Kali 1000. Ini kali dengan 1000. Ini juga dikali dengan 1000. Nah, karena 3 tangga berarti 1000 kali 1000 kali 1000. Ya, 1000 kali 1000 kali 1000. Nah, 1000 kali 1000, 1 juta. Kali 1000 lagi, 1 miliar. Nolnya ada 9. Nah, seperti itu. Gimana sebaliknya? Kalau misalkan merubah dari milimeter ke sentimeter naik ke atas gitu ya. Setiap naik 1 tangga bagi dengan 1000. Setiap naik 1 tangga lagi bagi lagi dengan 1000. Ya, kita lihat dari milimeter ke sentimeter naik berapa tangga ini? 1. Nah, berarti ini bagi dengan 1000. Ya, 1/1000. 1/1000 itu kalau kita gunakan desimal atau kita bagi dengan kalkulator, 1 dibagi 1000 itu sama dengan 0,0001 cm kubik. Jadi 1 mm kubik sama dengan 1/1000 cm kubik atau 0,001 cm kubik. Begitu cara mengkonversinya ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya 1 cm kubik berapa meter kubik. Nah, itu ini salah ya ininya. Harusnya kubik ini. Ini harusnya pangkat 3. Nah, seperti ini juga ini harusnya pangkat 3. Ya. 1 cm kubik berapa meter kubik? Nah, berarti ya kita tinggal naik tangga berapa kali nih? Naik tangganya nih. Dari sentimeter ke meter kubik. 1, 2. 2 tangga. Berarti tiap tangga bagi dengan 1000. Nah, ini bagi lagi dengan 1000. Nah, seperti itu. Jadi 1/1000 dibagi dengan 1/1000. Nah, kalau sudah seperti ini, gampangnya berarti 1 kali 1, 1/1000 kali 1000, jadi 1 juta. Ya. 1 cm kubik sama dengan 1/1 juta meter kubik. Atau sama dengan 0,0000001 meter kubik ya. Meter kubik ya, pangkat 3 ya. Seperti itu. Paham ya anak-anakku semuanya? Untuk konversi satuan panjang kubik. Oke, selanjutnya anak-anakku kita lanjut ke konversi satuan massa. Nah, di satuan massa juga ini ada tangga konversi massa ya. Seperti apa kita lihat. Nah, ternyata hampir sama dengan konversi satuan panjang. Nah, bedanya kalau untuk tangga konversi panjang yang bagian atas itu kan disebut dengan kilometer. Nah, di konversi satuan massa
kata-kata meternya kita ganti dengan gram. Jadi yang bagian atas yang ini kilogram. Asalnya kan kilometer, kita ganti dengan kilogram. Hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Begitu anak-anakku, paham ya? Bapak ulangi lagi. Kan asalnya dulu dari konversi panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini cuma diganti meternya dengan gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, seperti itu. Nah, untuk turun dan naik sama. Tiap turun satu tangga dikali dengan 10. Ya, seperti ini. Naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, 1 kilogram berapa gram? Ya, hampir sama ini dengan yang dulu. Yang barusan kita pelajari ya. Nah, oke. Dari kilogram ke gram berapa tangga nih turunnya? 1, 2, 3. 3 tangga berarti kali 10. Turun satu tangga, turun lagi satu tangga kali 10. Turun lagi satu tangga kali 10. Ya, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Paham ya anak-anakku ya? Contoh lagi. 1 gram berapa miligram? Kita lihat. Dari gram ke miligram berapa tangga nih? 1, 2, 3. Berarti kali 10 kali 10 kali 10. Nah, dari sini mulainya. Tuh, 2, 3 ya. Jadi 10 kali 10 kali 10. Jadi 1 gram sama dengan 1000 miligram. Seperti itu. Gimana kalau sebaliknya? 1 sentigram berapa gram? Nah, kita lihat dari sentigram ke gram berapa kali naik tangganya. Sentigram ke gram. 1, 2. Nah, 2 kali naik tangganya. Setiap naik bagi 10. Naik lagi bagi 10. Nah, seperti itu. Berarti 1/10 dibagi 1/10. Ya. 1 kali 1, 1. 10 kali 10, 100. Jadi, 1 sentigram sama dengan 1/100 gram. Atau kalau kita buat desimal, ini sama dengan 0,01 gram. Nah, seperti ini ya, ini hasilnya. Ada lagi kah contohnya? Ada nih, 1 gram berapa kilogram? Nah, dari gram ke kilogram ini naik ya. Naik berapa tangga nih? Kita lihat. 1, 2, 3. Nah, naik 3 tangga. Tiap tangga dibagi dengan 10. Naik lagi tangga berikutnya, bagi 10. Naik lagi tangga berikutnya, bagi dengan 10. Jadi, 1/10 bagi 1/10 dibagi 1/10. Nah, berarti 1 kali 1 kali 1 itu 1. 10 kali 10 kali 10 itu adalah 1000. Atau sama dengan, kalau dibuat desimal, 0,001 kilogram. Ya, jadi 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram atau 0,01 kilogram kalau dibuat desimal. Kenapa? Karena naik 3 tangga dari gram ke kilogram. Seperti itu anak-anakku. Paham ya? Oke, lanjut untuk konversi satuan massa berikutnya. Selain tangga konversi tadi, ada lagi satuan-satuan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam
menimbang padi atau menimbang kalau di pedagang-pedagang misalkan menimbang buah, menimbang ikan, menimbang ayam ya. Ada satuan-satuan yang lain yang lazim digunakan. Ada ada 1 ton misalkan ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Nah, berarti 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 kilogram, nah ada 10 ons. Ya, ini satuan yang lazim digunakan. Kemudian 1 ons itu sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Kemudian 1 hektogram sama dengan 1 ons. Nah, berarti 1 pon sama dengan 5 ons. Nah, ini perlu kalian catat dan kalian hafal anak-anakku ya. Siapa tahu kalian nanti jadi pengusaha padi atau pengusaha ayam atau pengusaha yang ada hubungannya dengan konversi satuan massa. Sehingga kalian tidak akan rugi kalau kalian bisa mengkonversi dari satuan massa satu ke satuan massa yang lainnya. Oke, berikutnya konversi satuan waktu. Nah, untuk konversi satuan waktu, tidak ada tangga konversinya ya. Yang ada adalah langsung ke bagian konversi ya. Jadi untuk 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Ya, ini berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari. 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Kemudian 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. Mulai dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kemudian 1 semester itu ada 6 bulan. Seperti KBM. KBM itu ada 2 semester. Ada semester 1, ada semester 2. Jadi per semester itu adalah 6 bulan. Yang sedang kita jalani sekarang adalah semester 1. Nah, berarti semester 2 akan terjadi lagi 6 bulan berikutnya nanti. Ya, seperti itu. Kemudian 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya, rata-rata ya, kalau untuk 1 bulan. Nah, 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu 7 hari. Nah, 1 hari itu ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Ya. Ini adalah dasar-dasar dari konversi satuan waktu. Harus pada tahu dan pada hafal ya ini ya. Oke, masih lanjut di konversi satuan waktu. Nah, 1 jam itu berapa detik? Nah, di sini sudah ada jawabannya 3.600 detik. Dari mana ini? Nah, dasar-dasarnya tadi sudah kita pelajari ya. Bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sementara 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 1 jam berapa detik dong? Nah, kita lihat penjabarannya. 1 jam 60 menit. Berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti 1 jam berapa detik? Berarti 60 dikali dengan 60. Kenapa? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik. Berarti 1 jam itu berarti 60 dikali 60. Berarti sama dengan 3.600 detik. Seperti itu ya. Nah, 1 hari berapa menit? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, 3.600 menit. Dari mana ini? Nah, 1 hari itu kan 24 jam. Nah, sementara 1 jam itu 60 menit. Berarti 24 dikali dengan 60. Jadi 1.440 menit. Nah, seperti itu. Gampang kan? Tinggal dikali saja. Nah, bagaimana dengan 1 hari? Berapa detik? Silahkan coba hitung sendiri ya.
Oke, materi untuk konversi besaran pokok, panjang, masa, dan waktu Bapak anggap cukup. Kemudian kita akan membahas konversi besaran turunan ya. Jadi kalau yang awal tadi kita sudah belajar konversi besaran pokok untuk panjang, masa, dan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang konversi besaran turunan. Nah, konversi besaran turunan yang pertama yang akan kita pelajari adalah konversi satuan kecepatan. Nah, ini berikut Bapak tampilkan, ini adalah MotoGP ya, motor yang memiliki kecepatan sangat tinggi ya, memiliki mesin 1000 cc, hampir sama kecepatannya dengan kecepatan pesawat terbang. Jadi ini hanya orang-orang profesional yang bisa menunggangi motor-motor dengan kecepatan tinggi seperti ini ya. Jadi buat kalian jangan coba kebut-kebutan di jalan, apalagi di jalan raya dengan padat penduduk ya, karena sangat membahayakan buat keselamatan kalian. Oke, kita lanjut. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah besarnya perpindahan dibagi dengan waktu. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang konversi kecepatan ya. Yang pertama, dari kilometer per jam ke meter per sekon atau meter per detik. Nah, contohnya ini 72 kilometer per jam. Berapa meter per detik? Nah, ini sudah ada jawabannya 20 meter per detik. Dari mana ini? Nah, kita lihat penjabarannya. Nah, dari sini ya. 72 kilometer per jam. Jadi 72 kilometer per jam kita tulis ulang 72 kilometer per 1 jam. Ya, jadi kendaraan misalkan ini bisa menempuh kecepatan 72 kilometer tiap 1 jam. Nah, itu artinya ya. Nah, bagaimana mengkonversinya? Nah, yang angka 72 ini kita taruh dulu di depan. 72 kita taruh di depan. Setelah ini yang ini kilometer kita rubah ke meter. Ingat, 1 kilo itu adalah 1000 meter. Jadi 1 kilo kita rubah ke meter. Jadi 1000 meter. Kemudian yang 1 jam, angka satunya kita simpan di depan. Kemudian yang jam ini, ingat 1 jam itu adalah 3600 detik. Jadi kita tulis di sini di belakang. Nah, setelah itu kita kalikan 72 kali 1000. Jadi 72.000 meter. Kemudian 1 kali 3600 detik berarti 3600 detik. Nah, setelah itu kita bagi ya 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per detik. Nah, kalau ingin simple kalian bisa coret ini yang nolnya 2, di sini nolnya 2. 720 bagi 36. Jadi 20 meter per detik. Hasilnya juga sama. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya, gimana nih kalau sebaliknya? 10 meter per detik berapa kilometer per jam? Nah, ini sudah ada jawabannya, 36 kilometer per jam. Bagaimana penjabarannya? Nah, mari kita lihat. Nah, seperti ini ya. 10 meter per detik sama seperti yang di atas. Yang 10 meter per detik ini kita nyatakan dulu seperti ini di bawah. 10 meter per 1 detik atau 1 sekon. Kemudian angka 10-nya kita simpan di bawah. Di sini. Kemudian yang ini 1 sekonnya kita simpan juga di depan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu yang meter kita rubah ke kilometer. Ini bukan meter ya, di sini kilometer ya. Nah, ini bukan sekon, ini juga jam. Nah, 1 meter itu adalah 1/1000 kilometer. Sementara 1 sekon itu adalah 1/3600 jam. Jadi, 10 kali 1/1000 kilometer. 1/1000 kilometer itu adalah merubah dari meter tadi ke kilometer. Kemudian yang 1/3600 yang ini merubah dari detik ke jam atau dari sekon ke jam. Jadi yang angka depannya
10 kali 1/1000 km, kemudian yang angka depan ini 1 kali 1/3600 jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kalian kalikan 10 kali 1 sama dengan 10 per 1000. Berarti 10 per 1000 kilometer. Kemudian ini juga sama, 1 kali 1, 1 ya. 1 kali 1, 1. Kemudian ini yang 3600 pindah lagi ke sini, 3600. Jadi 1 per 3600. Ya. Kemudian setelah seperti ini jam ya. Setelah seperti ini, kemudian di dalam matematika pembagian itu jadi perkalian. Nah, untuk yang atas ini sama dengan untuk yang bagian atas ini dia tetap. Yang ini tetap. Ditulis ulang kembali ke sini. 10 kilometer per 1000 ya. Dikali, nah sementara yang ini yang bawah, yang 1 per 3600 jam, yang 3600 yang ini kita letakkan jadi di atas. Ya. Jadi pembagian jadi perkalian. Posisinya dibalik gitu. Dibagi dengan 1 jam. Ya, sama dengan berarti 10 kali 3600 berarti 36.000 kilometer. Kemudian 1000 kali 1 jam berarti 1000 jam. Maka hasilnya 36.000 dibagi 1000 berarti tinggal kita coret kan angka nolnya 3 ya. Berarti 36 bagi 1 sama dengan 36 km per jam. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, berikutnya konversi satuan massa jenis. Nah, sebelum membahas tentang konversi satuan massa jenis, kita harus tahu dulu apa itu massa jenis. Massa jenis atau densitas atau rapatan, atau orang sering menyebut juga sebagai kerapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis kadang diartikan sebagai kerapatan suatu benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, misalnya besi, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah, misalnya air. Dengan begitu, biasanya besi itu tenggelam ketika kita celupkan ke dalam air. Sebaliknya kalau minyak karena memiliki massa jenis lebih rendah dibanding dengan air, ketika kita celupkan ke dalam air, maka minyak terapung. Ilustrasinya bisa kita lihat. Nah, ini adalah gelas ukur yang berisi berbagai cairan berwarna ya dengan massa jenis yang berbeda. Kita lihat yang paling atas itu adalah minyak ya, karena minyak memiliki massa jenis paling kecil sehingga dia letaknya paling atas ya. Nah, misalkan lagi ini adalah minyak ya. Gelas ukur yang berisi minyak dan air. Minyak memiliki massa jenis lebih kecil daripada air sehingga minyak terletak di bagian atas sementara air terletak di bagian bawah. Nah, untuk persamaannya massa jenis ini disimbolkan dengan Rho sama dengan M per P. Jadi ini dibacanya Rho. Rho sama dengan M per P. Rho itu merupakan simbol dari massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Dan ini M itu adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram. Kemudian volume benda satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Ya. Oke, seperti itu. Itu untuk massa jenis benda atau kerapatan benda. Bagaimana dengan konversinya? Simak nanti ke slide berikutnya. Oke, kita bahas lebih detail konversi satuan massa jenis. Kita tahu bahwa satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, bagaimana mengkonversi dari satuan satu ke satuan yang lainnya? Ya, mari kita coba. Nah, 1 gram per sentimeter kubik, berapa kilogram per meter kubik?
Nah, ini sudah ada jawabannya ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, bagaimana cara mengkonversinya lebih detailnya? Nah, 1 gram per centimeter kubik, ya, yang ini kita tulis seperti biasa, seperti tadi yang awal kita bahas, ditulis ulang 1 gram per 1 centimeter kubik. Kemudian angka satunya seperti biasa, yang satu depan ini, yang ini, kita tulis di depan, 1, 1. Nah, kemudian kita kan sudah belajar sebelumnya, bahwa 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram. Maka tulis 1/1000 kilogram. Kemudian kita juga sudah belajar 1 cm kubik itu adalah 1/1 juta meter kubik. Nah, seperti ini ya ditulisnya. Kemudian setelah itu kita kalikan 1 kali 1, 1/1000, jadi 1/1000 kilogram. Kemudian yang ini juga sama, 1 kali 1 sama dengan 1/1 juta meter kubik. Nah, setelah itu seperti biasa, seperti tadi yang sudah dijelaskan, pembagian jadi perkalian. Yang 1 juta ini jadi di atas ya. Jadi 1/1000 kilogram ini mah tetap ya, 1/1000 kilogram ini tetap ditulis, yang ini tetap ditulis di depan seperti ini. Nah, yang ini yang 1 juta ini di atas. 1 juta per 1, yang satu ini jadi ke bawah, ke sini. Ya, jadi 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta, kemudian 1000 kali 1 sama dengan 1000. Ya, kalau kita coret seperti ini kan, 1000 dibagi 1 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi 1 gram per centimeter kubik ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Seperti itu. Paham semuanya anak-anakku? Nah, khusus untuk konversi satuan massa jenis, ya, ada cara yang gampang, ya. Dengan cara simpelnya itu kali dengan 1000. Jadi untuk merubah dari 1 gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik, kamu kali aja dengan 1000 angka 1 ini. Ya. Jadi 1 kali dengan 1000 sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Misal, Bapak kasih contoh lagi soal. 2 gram per centimeter kubik, berapakah kilogram per meter kubik? Nah, di sini sudah dijelaskan tadi. Simpelnya kali dengan 1000. Jadi, angka 2 ini kita kedepankan 2. Yang 2 ini ya. 2 kali aja langsung dengan 1000. Kali 1000. Ini khusus untuk massa jenis ya. Berarti 2 kali 1000 berapa? 2000 kilogram per meter kubik. Nah, itu gampang kan ya? Jadi 2 gram per centimeter kubik itu sama dengan 2000 kilogram per meter kubik. Ya, jadi merubah dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik cukup dikali dengan 1000. Paham ya? Oke, kalau paham, kita hapus saja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik? Nah, contohnya 2000 kg per meter kubik. Nah, ini yang barusan Bapak kasih contoh ya. Nah, 2000 kg per meter kubik, berapa gram per centimeter kubik? Nah, ini jawabannya sudah ada 2 gram per centimeter kubik. Nah, bagaimana ini penjabarannya? Nah, jadi yang 2000 ini, yang 2000 ini, yang 2000 kg per meter kubik ini, seperti biasa ditulis 2000 per 1, ya, 2000 kg per 1 meter kubik. Kemudian yang 2000 ini kita simpan ke depan, ya. 2000 ini simpan ke depan. Kemudian yang 1 kilo itu kan 1000 gram ya. Berarti 2000 kali 1000 gram per 1.
Nah, untuk 1 meter kubik itu kan sama dengan 1 juta sentimeter kubik ya. Nah, yang ini berarti 2000 dikali 1000 2 juta. Kemudian 1 juta dikali 1 juta. Berarti ini nolnya 6, ini nolnya 6. 2 dibagi 1 sama dengan 2 gram per sentimeter kubik. Ya, ada lagi cara simpelnya seperti tadi ya. Nah, simpelnya bagi aja dengan 1000. Ya, jadi tuh lihat ya. Yang ini yang 2000 kg per meter kubik, ya 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 gram per sentimeter kubik. Nah, jadi kalian boleh menggunakan cara ini boleh menggunakan cara yang simpel boleh. Tapi Bapak sarankan gunakan cara-cara yang simpel ini ya. Ini simpel karena ini membingung sedikit lumayan ini untuk matematiknya ya. Misalkan Bapak kasih contoh lagi ya untuk yang ini 3000 kilogram. Coba berapa gram? 3000 kilogram per meter kubik. Berapakah gram per sentimeter kubik? Berapa anak-anakku? Ada yang bisa jawab? Betul, 3 gram per sentimeter kubik. Dari mana? Ya 3000 dibagi 1000 ya. Nah, jadi 3 gram per sentimeter kubik. Gampang kan? Jadi kalau Bapak tegaskan lagi sekali lagi ya, kalau merubah dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik cukup dengan kali 1000. Sebaliknya kalau merubah dari kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik, kalian cukup bagi dengan 1000. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, selesai anak-anakku ternyata ya. Tidak terasa ya. Bapak harap apa yang Bapak jelaskan kalian paham. Kalau tidak paham silakan putar berulang-ulang videonya. Kalau tidak paham, boleh bertanya langsung ke Bapak ya. Cukup sekian untuk materi konversi satuan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.